Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetya Wasista dengan NIM 72114191142. Di sini saya akan menjelaskan proyek 5 dan 6, Sistem Informasi Manajemen. Pada proyek 5 yaitu formulir pembelian buku web atau HTML. Langkah pertama, klik Start, lalu pilih Notepad. Maka akan keluar tampilan seperti ini. Setelah muncul tampilan seperti di atas, maka langkah selanjutnya adalah memasukkan kode HTML sebagai salah satu syarat dalam membuat web dan untuk mengidentifikasikan root dari suatu dokumen HTML. Langkah selanjutnya adalah membuat judul formulir dengan memasukkan kode HTML. Seperti ini contohnya. Lalu maka akan keluar tampilan seperti ini, yaitu judul HTML atau web. Langkah selanjutnya adalah membuat kolom nama dan alamat email. Kode HTML untuk membuat kolom nama dan alamat email. Tampilannya akan seperti ini. Ada kolom nama dan kolom alamat email. Lalu ada langkah untuk membuat menu dropdown. Kode HTML ini ada kode HTML untuk membuat menu dropdown. Berikut tampilannya. Lalu ada langkah membuat tombol radio yang akan muncul seperti ini. Langkah selanjutnya adalah membuat checkbox. Kodenya dan berikut adalah hasilnya. Berikut adalah membuat text area. Kodenya seperti ada yang dicontoh. Dan ini adalah hasilnya. Selanjutnya ada langkah menginput submit dan reset, yaitu kode HTML untuk menginput submit dan reset. Dari langkah-langkah yang kita kerjakan, maka akan menghasilkan tampilan berikut ini. Tampilan dalam Notepad-nya. Dan ini adalah tampilan dalam web HTML. Cara menyimpan dokumen sebagai file HTML. Masukkan nama file seperti book.htm untuk proyek yang Anda kerjakan, tetapi tanpa tanda kutip. Jenis file yang dipilih yaitu save as type. Haruslah all files sebagai jenis files. Maka halaman web bisa jadi tidak bekerja, dan lebih buruk lagi, ekstensi .txt akan ditambahkan pada akhir nama file Anda. Berikut ini adalah langkah-langkah menyimpan file Notepad menjadi HTML dokumen. Langkah pertama, klik File, lalu pilih Save As, ketik book.htm tanpa tanda kutip di file name. Lalu pilih Files pada Save as Type. Pilih Save dan contoh file kode HTML atau web. Setelah halaman web disimpan, langkah selanjutnya adalah kita harus memeriksa apakah halaman tersebut bekerja dengan baik. Berikut ada langkah-langkah untuk melihat halaman web. Yang pertama, bukalah web browser. Kedua, pilih File. Lalu ketiga ada Open File. Lalu ketik nama file pada file name. Ketiga, pilih Open. Maka akan keluar tampilan seperti ini. Ini menunjukkan bahwa file yang telah disimpan dapat bekerja dengan baik. Lalu ada proyek 6, dasar-dasar spreadsheet. Spreadsheet memiliki kelebihan dibandingkan dengan program perhitungan sederhana, yaitu dengan digunakan untuk memberikan kapabilitas sistem informasi yang cukup rumit bagi perusahaan. Oleh karena itu, tampilan lembar kerja sebaiknya berbentuk formulir yang membantu pembuatan keputusan. Mulailah membuat contoh ini dengan membuka program Excel. Perhatikan bahwa terdapat 3 tab lembar kerja pada bagian di bawah layar. Lihat ada sheet 1, sheet 2, dan sheet 3. Ketika hanya membutuhkan 2 lembar data untuk contoh dan kita ingin menamai invoice dan diskon. Klik tab sheet 3 dan pilihlah perintah edit diikuti subperintah delete sheet. Ketika bahwa Anda memilih delete sheet dan bukan subperintah delete, setelah menghapus sheet 3, sekarang yang tertinggal hanya 2 lembar data. Klik 2 kali tab sheet 1 untuk menandai kata sheet 1. Tekan tombol delete untuk menghapus nama sheet 1 dan ketikkan invoice untuk label tab. Klik 2 kali pada sheet 2, hapus dan ketikkan diskon. Sekarang Anda memiliki label-label
lembar data yang benar-benar pada 2 lembar yang dibutuhkan untuk contoh ini. Membuka file kerja baru. Contoh. Contoh ini membuat sebuah faktur. Pada figur P6.1 menampilkan lembar data invoice. Pada figur P6.2 menampilkan lembar data diskon. Tab yang ditandai pada bagian di bawah layar memberitahu pada Anda lembar data mana yang sedang ditampilkan. Faktur ini berisikan 4 barang, chair, table, lamp, dan pillow. Masing-masing barang memiliki harga unit, dan sejumlah diskon ditampilkan berdasarkan harga-harga masing-masing unit. Harga per unit dikurangi diskon, dikalikan dengan jumlah unit yang dipesan, menghasilkan harga keseluruhan. Harga keseluruhan dijumlahkan untuk menentukan total faktur. Jumlah yang harus dibayarkan pembeli bergantung pada kapan pembeli tersebut membayar faktur. Pada tanggal 7 bulan 4 tahun 2006, yaitu format bulan, tanggal, dan tahun, adalah tanggal saat faktur tersebut dihasilkan. Pada tanggal tersebut, pelanggan akan membayar jumlah total. Tapi jika pelanggan menunggu 30 hari sebelum membayar hingga tanggal 8 bulan 3 tahun 2006, jumlah yang dibayarkan adalah 101% dari jumlah total atau $2.228,33. Setelah 60 hari, jumlah yang terutang adalah 103% dari total. Perhatikan bahwa hari bukan bulan ditambahkan pada tanggal pembelian asli. Inilah sebabnya mengapa tanggal selanjutnya adalah 8 bulan 3 tahun 2006 dan tanggal 9 bulan 2 2006. Tidak semua bulan memiliki 30 hari. Sel-sel lembar kerja pada lembar kerja invoice diformat sedemikian rupa sehingga menarik secara virtual. Sel-sel pada lembar data diskon telah dibiarkan pada format aslinya, karena pengguna pada umumnya tidak melihat lembar data ini. Ini adalah figur P6.1, yaitu lembar data faktur untuk contoh. Dan figur P6.2 lembar data diskon untuk contoh. Isi lembar data diskon pada figur 4.6 P6.2 akan dimasukkan pertama kali. Tujuan dari lembar data pada contoh ini adalah menentukan jumlah 2 unit harga yang menentukan persentase diskon. Pada contoh kita jika jumlah harga unit lebih besar atau sama dengan $100, maka diskonnya adalah 15%. Harga yang lebih besar atau sama dengan $50 menghasilkan diskon 10%. Anda harus memasukkan nilai-nilai ke dalam sel seperti yang ditunjukkan dalam figur P6.2. Formula yang digunakan dalam lembar data invoice bergantung pada nilai-nilai sel tertentu di lembar data diskon. Perhatikan bahwa nilai-nilai persentase dibiarkan muncul sebagai 1 dan 15. Nilai-nilai tersebut belum diformat sebagai persentase dengan tanda persen. Jumlah dolar, 50 dan 100 telah diformat. Setelah mengetikkan nilai 50 dan 100 ke dalam sel-sel A3 dan A4, tandai sel tersebut dan pilihlah format diikuti subperintah sel, maka layar pada figur P6.4 akan muncul. Pilihlah sebuah format atau uang dengan 2 desimal untuk mendapatkan format yang diinginkan bagi nilai-nilai ini. Untuk memilih format sel sebagai nilai mata uang. Lembar data invoice jauh lebih rumit. Mulailah dengan membuat lembar kolom cukup besar sehingga dapat menampung nilai dan jumlah faktur. Gunakan mouse untuk memilih A hingga G. Kemudian pilihlah perintah format diikuti perintah kolom dan weight. Ketikkan figur P6.5 muncul, pilihlah kolom dengan lebar 13. Sekarang Anda dapat memasukkan data di mana nilainya tidak akan melebihi ukuran sel. Anda harus memulai dengan memasukkan nilai data ke dalam sel-sel yang tidak membutuhkan perhitungan. Nilai Anda mungkin tidak muncul dengan format yang sama seperti lembar invoice ketika akan memformat field ini setelah nilai dimasukkan. Sel A1 telah memiliki entry invoice. Sel B3 hingga B7 terisi kata-kata item, chair, table, lamp, dan pillow.
Harga satuan juga dimasukkan ke dalam sel C3 hingga C7. Lewati kolom D. Nilai-nilai ini dihitung kemudian dimasukkan unit ke dalam sel E3 hingga E7. Masukkan kata-kata diskon dalam sel D3 dan extend price dalam sel G8, F10, dan G10. Ketika ingin meletakkan teks di tengah-tengah sel A1 hingga G13, sorot keseluruhan area dengan mengklik mouse pada sel A1. Dan sambil memegang tombol mouse, tariklah kursor hingga sel G13. Lepaskan tombol mouse untuk keseluruhan area yang akan disorot, dan pilihlah perintah format diikuti seperintah sel. Pilihlah tab penjajaran atau alignment, maka layar pada figur P6.6 akan muncul. Kita menginginkan nilai-nilai ini terletak di tengah. Satu-satunya pengecualian untuk peletakan di tengah adalah sel G8, di mana kata total muncul. Kata total harus sejajar dengan sel kiri sel. Dengan menggunakan figur P6.4 sebagai panduan. Formatlah sel C4 hingga C7 sebagai field mata uang dengan 2 desimal. Formatlah sel D4 dan D7 sebagai persentase tanpa desimal. Jumlah total pada sel F8 dan nilai-nilai pada amount due harus berbentuk mata uang dengan 2 desimal. Diskon yang diberikan bergantung pada harga satuan dan nilai-nilai pada lembar data diskon. Ini adalah formula bersyarat yang mengharuskan pernyataan if untuk menghasilkan suatu nilai. Biasanya pernyataan if memberitahu Excel bahwa suatu nilai akan ditempatkan di dalam sel berdasarkan syarat tertentu. Akan terdapat perbandingan, seperti jika satu sel lebih besar dibandingkan sel lain, diikuti nilai yang akan ditempatkan di dalam sel target jika perbandingan tersebut benar. Diikuti nilai yang akan ditempatkan pada sel tersebut jika perbandingan tersebut tidak benar. Pernyataan if lebih rumit, karena jika perbandingan tidak benar, kita akan melakukan perbandingan yang kedua, dengan kata lain, pernyataan if yang kedua. Pada figur P6.7 menunjukkan pernyataan if untuk sel D4. Lihatlah baris teratas dari lembar data ini. Di atas sel-sel. Jika nilai di dalam sel C4 lebih besar atau sama dengan nilai dalam lembar data diskon pada sel A4, maka nilai lembar data diskon di sel B4 akan ditempatkan ke dalam sel. Sel tersebut telah ditandai sebagai A4 pada lembar data diskon, tetapi dengan nilai dolar mewakili tujuan kolom dan baris, kita dapat menyalin formula ini ke dalam sel-sel lain. Jika nilai dalam C4 tidak lebih besar atau sama dengan diskon, maka perbandingan lain dilakukan. Jika dalam C4 lebih besar dari atau sama dengan diskon, maka sel ini menjadi nilai dalam diskon. Jika perbandingan kedua tidak benar, maka nilainya menjadi 0. Satu peringatan. Urutan pernyataan if amat penting ketika dua atau lebih pernyataan tergabung dalam sebuah formula. Pernyataan if akan berhenti ketika sebuah perbandingan benar. Kita harus mengambil nilai yang terbesar terlebih dahulu. Pada diskon A4 sampai dengan $100. Misalkan saja harga per unit adalah $150. Jika formula tersebut telah membandingkan nilai tersebut dengan diskon pada kolom A3 terlebih dahulu dengan nilai harga $50, maka formula tersebut akan benar dan diskon sebesar 10% akan ditempatkan di D4 dan bukannya nilai sebesar 15%. Harga keseluruhan adalah harga per unit dikalikan dengan 1 dan dikurangi diskon, lalu dikalikan dengan jumlah unit yang dibeli. Tanggal saat ini ditempatkan dalam sel G11 sebagai fungsi Excel sama dengan now.
tanpa tanda kutip. Sel G12 adalah sel G11 ditambah 30, lalu sel G13 adalah sel G11 ditambah 60. Tanggal diformat menjadi bulan, hari, tahun, tanpa jam, tanpa menit, atau detik. Figur P6.4 menampilkan layar di mana format untuk sel-sel ini akan terjadi. Sel-sel yang terakhir, yaitu pada F11 hingga G13, mencerminkan nilai waktu dari uang atau time value of money ketika membayar faktur ini. Jumlah yang harus dibayar pada hari ini dalam sel 11 pada sel F11 adalah jumlah harga keseluruhan, masukkan pada F8 ke dalam sel F11 setelah 30 hari. Jumlah yang terutang adalah 101% dari total, lalu setelah 60 hari jumlah yang terutang adalah 103% dari total. Masukkan F8 dikali 1,10 ke dalam F12 dan F8 dikali 1,03 ke dalam F13. Pada figur P6.8 menampilkan layar yang dihasilkan dari pemilihan perintah format diikuti dengan perintah sel dan mengklik tab font. Anda dapat membuat judul kolom dalam huruf tebal dan atau mengubah ukuran font pada kata invoice dalam sel A1. Mengubah font dalam sel dapat membuat faktur ini lebih menarik dilihat. Figur P6.8 memformat huruf sel. Menyimpan contoh. Anda sebaiknya menyimpan contoh Anda sebagai example P6. Excel secara otomatis akan menambahkan ekstensi .xls kepada nama file. Dengan demikian, Anda dapat mengacu pada contoh ini ketika mengerjakan tugas di bawah ini. Ini ada contoh tugas lembar data formulir pesanan, lalu ada tugas lembar data diskon. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada yang salah. Terima kasih.